Welcome back to my channel, Digital Edu. Wanna play tough and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Menpan RB jelaskan skema pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Menpan RB, Abdullah Azwar Anas jelaskan tentang skema pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, pemerintah memiliki dua skema, yakni dengan mengangkat P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Adapun maksud dua skema dalam pengangkatan honorer menjadi P3K tersebut supaya permasalahan honorer dapat segera terselesaikan. Honorer yang datanya telah terverifikasi BKN tidak akan diangkat menjadi P3K begitu saja oleh pemerintah, melainkan honorer harus mengikuti seleksi P3K 2024 terlebih dahulu. Pengadaan P3K 2024 selain memprioritaskan tenaga honorer yang terverifikasi BKN, juga memprioritaskan guru honorer dan honorer THK2, serta lulusan PPG, pendidikan profesi guru. Sehingga guru honorer dan honorer kategori lainnya sebagaimana yang disebutkan tadi dapat mengikuti seleksi P3K 2024. Namun untuk diketahui bahwa seleksi P3K 2024 yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan honorer tersebut tidak menggunakan passing grade. Selain itu seleksi P3K 2024 kali ini lebih singkat karena hanya terdiri dari dua seleksi saja. Seleksi yang pertama yakni seleksi administrasi dan kedua yaitu seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi pengadaan P3K 2024 meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Adapun seleksi P3K 2024 untuk honorer menggunakan peringkat. Sehingga honorer yang mendapatkan peringkat tinggi sesuai dengan kriteria akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan honorer yang belum mendapatkan peringkat terbaik dan tidak sesuai dengan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Pelamar atau honorer yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu, jelas Menpan RB dikutip dari laman resmi menpan.go.id pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Sementara itu untuk penataan pegawai non-ASN khususnya guru honorer menjadi P3K 2024 semakin dekat. Seleksi dan pendaftaran juga telah disiapkan oleh pemerintah yang akan mulai dibuka dalam waktu dekat ini. Kemenpan RB telah menyiapkan acuan dasar pelaksanaan pengadaan P3K 2024 jabatan fungsional guru melalui Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024. Merujuk pada Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024, terdapat 5 kategori utama guru honorer yang menjadi prioritasnya. Masa kerja dan TMT dapat dicermati sebagaimana ditentukan aturannya berikut ini. Pertama, pelamar prioritas atau P1. P1 adalah para guru honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 namun belum dinyatakan lulus. Akan tetapi mereka telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Yang kedua, ex-THK2. Ex-tenaga honorer kategori 2 yang masih aktif dan terdata di database BKN menjadi prioritas pemeringkatan kedua. Ketiga, guru honorer yang masuk dalam database BKN. Para guru honorer yang masuk database BKN dipastikan memiliki masa kerja dan TMT cukup lama. Mereka juga sekaligus masuk dalam Dapodik dan masih aktif mengajar di sekolah masing-masing. Database BKN sendiri telah dikunci sejak Oktober tahun 2022. Keempat, guru honorer yang masuk Dapodik. Inilah yang sering menjadi pertanyaan soal masa kerja dan TMT mengajar. Meskipun belum masuk dalam database BKN,
Guru honorer yang masuk Dapodik dengan masa kerja minimal 2 tahun atau 4 semester secara berturut-turut juga bisa mendaftar P3K 2024. Masa kerja dimaksud harus terhitung sejak TMT terakhir yang dipersyaratkan oleh BKN. Hanya guru honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun dengan TMT per Oktober tahun 2022 saja yang masuk dalam kategori ini. Dan jika yang bersangkutan mulai bekerja di atas TMT Oktober tahun 2022 tidak dapat melamar P3K 2024 meskipun sudah masuk dalam Dapodik. Dan yang kelima adalah lulusan PPG Prajabatan. Kategori terakhir adalah tercatat sebagai lulusan pendidikan profesi guru prajabatan. Data calon guru ini juga harus tercatat di pangkalan data Dikti Kemendikbudristek. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.